Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kemarin sebelumnya video terakhir kita udah ngubah HP Chromebook yang dengan seri HP G8 ini ya, G8 EE HP 11 G8 EE. Yang belum lihat bisa lihat videonya. Sebelumnya itu saya udah ngerubah dari yang bootnya Chromebook default itu OS-nya saya ubah jadi Linux. Kemudian BIOS-nya udah di flash ke UEFI. Bisa dilihat di videonya di sini. Dan setelah beberapa bulan nyoba itu bisa disimpulkan kalau Linux itu udah kompatibel dengan Chromebook ini HP 11 G8 EE. Jadi udah benar-benar kompatibel. Kalau saya bilang ya udah 100% kompatibel lah, bisa working, semua udah oke. Kemudian yang mungkin ya distro kan ada banyak nih Linux nih. Nah, mungkin yang membedakan mungkin konfigurasi mungkin di Xorg-nya atau mungkin di sound driver-nya atau di touchpad-nya gitu ya. Itu yang mungkin akan menjadi sedikit masalah. Jadi ada yang beberapa distro itu yang touchpad-nya itu nggak bisa. Jadi nggak responsif lah, bukan nggak bisa. Kemudian ada yang sound-nya itu cuman bisa untuk output atau malah tidak bisa nyala sama sekali. Nah, ini ada beberapa tips ya, kurang lebih ada tips lah, bilang aja tips atau trik untuk kalau touchpad-nya tidak bisa, itu apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau sound-nya nggak keluar, apa yang harus dilakukan. Jadi untuk overall ini bekerja dengan baik. Jadi nggak usah kita bahas lagi untuk apa-apa. Yang jelas untuk pekerjaan sehari-hari, untuk dukungan Office, kemudian untuk browsing, untuk mungkin web programming yang ringan-ringan itu udah oke lah. Daily driver oke. Kemudian yang menjadi masalah itu apa? Yang pertama adalah touchpad. Kalau touchpad-nya itu nggak responsif atau nggak bisa, kemungkinan itu di konfigurasi touchpad-nya, karena dia menggunakan Elan Touch yang ini ya, HP ini ya. Jadi kita bisa di sini ya. Jadi di etc kemudian x11 xorg.conf.d. Kalau distro yang saya pakai kebetulan Xorg-nya di sini, tapi kebanyakan distro untuk konfigurasi custom device untuk yang berkaitan dengan Xorg itu ada di sini. Jadi di sini saya namakan dengan 70 Elan Touch karena dia pakai Elan Touch. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi identifiernya Elan Touchpad, kemudian match is touchpad on driver lib input. Jadi ini drivernya tergantung distro ya. Kalau yang saya pakai kebetulan dia pakai lib input. Kemudian tapping on, jadi dia kliknya pakai tab, bisa pakai tab. Jadi udah support ini. Tapping button map LMR, kemudian disable while typing on. Jadi ketika kita nulis terus touchpad-nya kesentuh itu dia ada toleransinya, jadi nggak kegeser-geser kursornya. Kemudian natural scrolling on, jadi dia pakai natural scrolling. Kalau teman-teman biasa udah pakai Mac OS itu dia pakai natural scrolling. Jadi kalau mau ke atas dia scrollnya ke atas, kalau ke bawah scrollnya ke bawah kayak gitu. Kemudian natural scrolling to finger, itu dia bisa scroll 2 jari. Tapping to drag, jadi di tap untuk drag ya, kayak gini misalnya. Nah kayak gini, kita tap untuk drag. Oke.
kemudian typing drag lock. Jadi ketika kita drag tuh ada sedikit waktu jeda, jadi ketika drag itu nggak langsung kelepas, jadi kita lebih enak. Kemudian cell profile-nya adaptive. Ini acceleration speed ini nanti disesuaikan aja, biasanya sih beda-beda ya, kalau tergantung desktop environment-nya juga sih. Oke, untuk Xorg-nya ini sih tipsnya yang ini. Kemudian untuk sound, nah untuk sound ini agak sedikit tricky. Jadi biasanya itu nggak ada output, kemudian di sound ininya apa, audio mixernya, pulse audionya itu konfigurasinya off atau nggak ada, atau cuman ada ini stereo output doang, jadi itu doang. Nah, di sini ada Pro Audio karena saya di sini pakai pipe wire. Jadi saran saya kalau distronya udah support pipe wire, sound drivernya itu diaktifkan aja pipe wirenya. Kalau pakainya pulse audio berarti pipe wirenya itu jalan di atas pulse audio. Jadi ini ya, pipe wire itu sebenarnya dia itu adalah untuk menghandling audio video under Linux, jadi dengan low latency, jadi lebih apa ya, toleransi kalau banyak I/O yang jalan itu dia lebih bagus. Kemudian graph based processing engine, jadi dia pakai graph processing. Nah, kemudian untuk drivernya sendiri, itu sound driver kalau di Linux itu ada ALSA nanti di atasnya bisa jalan pulse audio, kemudian ada jack. Nah, yang pipe wire ini bisa jalan di atas pulse audio dan jack, jadi saya sarankan pakai pipe wire. Kemudian untuk kalau nggak kedetek sound cardnya, itu bisa pakai the SOF project. Jadi ini sound firmware, jadi open firmware, itu GitHub-nya ada di sini. Nanti saya cantumin di deskripsi. Cara installnya juga gampang karena ini dia multi distro ya, nggak tergantung pada distro tertentu. Jadi distro apapun bisa pakai ini. Jadi tinggal di ini ya caranya. Sebenarnya tinggal ini di clone aja, di clone dari Git. Kemudian di sini ada cd ke directory apa yang mau diinstal. Jadi versinya nanti kalau udah di clone ini versi 23 atau 24 atau 22 gitu. Kemudian cara installnya tinggal ini aja, rsync -a, kemudian perintahnya dimasukin satu-satu sebagai root. Jadi misalnya seperti ini. Saya akan clone ini, kemudian saya masuk ke cd downloads, git clone. Nah, di dalam sini itu sudah ada script untuk instalasi, jadi tinggal menjalankan aja. Misalnya cd sof bin. Nah, di sini ada script install.sh. Jadi kalau mau ngecek perintahnya, kita tinggal jalankan sudo install.sh. Nah, di sini kita disuruh masukkan versinya. Versinya itu berarti dia masuk ke versi berapa. Nah, di sini kan ada beberapa folder nih, versi. Nah, kemudian slash v berapa yang diinstal. Misalnya saya mau install yang versi coba versi yang terbaru, misalnya sudo v2.4x kemudian sof. Oke, nggak ada. Misalnya kita samakan dengan yang ini,
V18. Nah, kalau nggak ada, berarti kita coba memakai versi yang sebelumnya. Misalnya versi 2.2 V1.2. Nah, seperti ini ya. Misalnya V2.2 misalnya saya pakai yang keempat. Kalau nggak ada, kita cek 22. Nah, udah, berarti already exist. Saya udah install ya yang ini ya. Nah, kalau udah ya udah, berarti udah keinstall. Jadi sebenarnya seperti itu aja, tapi kita mesti restart dulu. Kalau misalnya kita menjalankan soalnya, kita mesti load firmware-nya dulu sebelum jalanin ke sound driver-nya. Jadi nanti ketika itu udah restart, itu di configuration ini akan ada Pro Audio. Pro Audio itu ada, kita bisa pilih input device. Nah, di sini Audio Pro 99 ini adalah input dari audio laptopnya. Kemudian outputnya, nah di sini yang perlu kita perhatikan, yang Pro Audio 1 ini itu headset. Jadi kalau mau headset kita pindahkan. Jadi mungkin nanti akan berbeda-beda ya mungkin untuk tiap distro, tapi kemungkinan akan sama. Bisa dites, misalnya kita centang yang ini keluarnya sound output yang mana, kemudian kita centang yang ini sound output yang mana. Kalau yang pertama di tempat saya ini output dari device di laptopnya. Kalau yang ini Pro 1, Audio Pro 1 itu dari headset 3,5 mm headset. Oke, dari sound sama touch itu udah solve semua. Jadi saya share di sini. Nanti saya taruh di deskripsi untuk link firmware-nya untuk drivernya. Kalau firmware ya, kalau sound driver itu berbeda lagi, karena sound driver itu akan berjalan kalau firmware-nya itu cocok di sound card-nya. Jadi kalau soundnya nggak kedetek, bisa pakai cara tadi, kita install yang pakai cara ini ya. Nah, yang ini sudo install v22.x v22 ya. Nanti bisa dicoba untuk versi yang lain, tapi tempat saya pakai yang ini, yang udah stabil, udah oke, nggak ada masalah, jalan. Dan untuk saat ini udah oke banget untuk daily driver. Kemudian untuk saat ini saya mau sharing, jadi storage, masalah storage-nya itu kalau kita lihat dia cuman 32 GB. Jadi kalau kita lihat di sini itu 32 GB itu cuman kebaca 29 GB, dan itu ada di root. Nah, kemudian saya akalin pakai micro SD yang saya mount ke home directory. Jadi strukturnya akan seperti ini nanti. Nah, saya pakainya JFS untuk file sistemnya, jadi bukan extended 3, karena untuk I/O yang lebih besar, lebih banyak, itu JFS lebih ringan. Jadi untuk laptop yang ini saya kira, menurut saya ya, itu lebih kencengan si JFS kalau untuk daily driver, karena dia penggunaan processingnya juga lebih rendah. Nah, di sini kita lihat MMC BLK 0P2 dan P1 ini itu yang base
base storage-nya yang 32 GB tadi. Kemudian saya tambahkan micro SD untuk 128 GB. Jadi dia taruh di /home untuk mounting pertamanya. Kemudian di /home itu ada folder sistem TMP, kemudian var, USR, OPT. Jadi saya linkkan ke situ pakai bind. Jadi yang di root itu folder-folder ini kosong semua, saya pindahkan ke storage micro SD. Jadi yang di home directory, kemudian di /USR, var, OPT, TMP yang sering banyak file-file numpuk-numpuk itu saya pindahkan ke micro SD. Jadi untuk yang storage-nya sekarang akan banyak di micro SD-nya. Nah, kalau dilihat di mount, nah ini home, kemudian di dalam home kalau kita lihat, nah itu ada Zenbit itu user saya. Nah, di dalam sistem, nah sistem ini saya pindahkan ke micro SD semua. Jadi storage-nya sekarang saya bisa install bisa sampai sekitar 85 GB yang tersisa, yang saat ini yang masih bisa saya pakai. Karena yang base storage-nya itu saya pakai untuk extend memori. Karena memorinya kan cuma 4 GB, jadi saya agak perlu yang lebih besar. Saya pakainya swap in ZRAM. Nanti dicari aja swap in ZRAM itu apa. Semua distro pasti udah bisa swap ini, karena ini ada di kernel swap in ZRAM ini. Jadi dia semacam swap tapi dikompresi di memori. Jadi nggak pakai storage langsung. Jadi dikompresi di memori, kemudian dia akan mapping ke virtual swap-nya itu. Jadi lebih cepat untuk aksesnya daripada tradisional swap file atau swap partisi. Nah, di sini saya pakainya swapnya itu ZRAM-nya itu saya pakai 11 GB. Jadi memorinya itu nanti berasa seperti 11 GB untuk kalau kita buka aplikasi banyak, seperti misalnya kita buka Gym, buka Inkscape, buka browser gitu, lebih responsif dan lebih cepat untuk aksesnya. Mungkin itu aja untuk saat ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau kurang jelas gimana prosesnya atau apa, itu bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk open firmware-nya nanti linknya saya taruh di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian kita saling dukung dan saling subscribe aja di ini ya. Jadi untuk yang datang komen-komen itu saya usahakan bisa mungkin saya juga subscribe balik ke yang sudah komen. Jadi kita bikin community yang lebih bagus untuk channel YouTube. Jadi sama-sama menguntungkan. Oke, terima kasih. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya di komen. Semoga saya bisa jawab. Kalau nggak bisa, akan saya upload di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.